Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari ruangan 3 semester 4 program studi pendidikan agama Islam. Saya atas nama Siti Aminah dengan NIM 208241135 sebagai klien. Saya Rifka Anissa dengan NIM 208241127 sebagai konselor. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan praktik konseling individu sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling. Praktik ini bertujuan untuk memperagakan proses konseling sesuai dengan tahapan dan keterampilan dasar konseling, mulai dari membangun hubungan dengan klien, mengeksplorasi masalah, membantu klien menemukan solusi, kemudian mengakhiri proses konseling. Nah, semoga video kali ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teori bimbingan dan konseling dalam praktik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bersedia datang hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan di ruangan ini itu saya akan jaga kerahasiaannya. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membantu kamu menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Apakah kamu sudah merasa nyaman untuk memulai? Ya, saya sudah mulai nyaman dan saya akan bersedia. Baik, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun akhir-akhir ini saya merasa lelah dan banyak pikiran. Baik, terima kasih sudah jujur. Bisa kamu ceritakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kehilangan semangat belajar, tugas kuliah semakin banyak, tapi saya justru sering menunda mengerjakannya. Akhirnya tugas menumpuk dan saya jadi panik sendiri. Jadi kamu merasa bahwa beban tugas semakin berat karena sering menunda mengerjakannya, sehingga akhirnya muncul rasa panik. Betul begitu? Ya, benar. Sejak kapan kondisi seperti ini mulai kamu rasakan? Kurang lebih 2 bulan terakhir. Awalnya saya masih bisa mengatur waktu, tapi sekarang rasanya sulit untuk lebih fokus. Menurutmu apa yang membuatmu sulit fokus? Setiap mau belajar, saya malas selalu membuka media sosial. Awalnya cuma sebentar, tapi akhirnya bisa berjam-jam. Setelah itu saya merasa bersalah karena waktu sudah habis. Oke, baik. Saya mendengar bahwa sebenarnya kamu ingin belajar, tetapi perhatianmu mudah teralihkan sehingga muncul rasa bersalah. Betul? Betul, itu yang saya rasakan. Ketika rasa bersalah itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya semakin malas, saya berpikir tugasnya sudah terlalu banyak dan saya tidak akan sanggup menyelesaikannya. Jadi pikiran bahwa saya tidak mampu itu membuat kamu semakin kehilangan semangat. Ya, betul sekali. Apakah kondisi ini juga mempengaruhi hal lain, misalnya nilai kuliah kamu atau hubungan kamu dengan teman? Ya, nilai saya semakin menurun. Saya juga jadi jarang diskusi dengan teman karena malu jika ditanya mengenai tugas. Oke, baik. Saya bisa memahami bahwa kondisi saat ini membuat kamu merasa tertekan. Namun, saya juga melihat bahwa kamu masih memiliki kepedulian terhadap kuliahmu. Itu terlihat dari keputusanmu datang ke sesi konseling hari ini. Iya, saya memang ingin berubah. Saya tidak ingin seperti ini terus. Itu merupakan langkah yang baik. Menurut kamu, apa penyebab utama kamu sering menunda tugas? Saya berpikir tugasnya terlalu sulit, jadi saya memilih untuk menghindarinya terlebih dahulu. Oke, ketika tugas terasa sulit, kamu memilih menghindar agar tidak merasa terbebani. Namun pada akhirnya tugas justru semakin banyak dan membuat kamu lebih tertekan. Betul.
Apakah sebelumnya kamu pernah berhasil mengatasi kebiasaan menunda? Pernah, dulu saya membuat daftar tugas harian dan mengerjakan satu persatu. Waktu itu lumayan berhasil. Menurutmu, apa yang membuat cara itu berhasil saat itu? Karena targetnya kecil, saya tidak merasa terlalu terbebani. Artinya, kamu sebenarnya sudah memiliki pengalaman berhasil mengatur diri. Itu menunjukkan bahwa kamu mempunyai kemampuan untuk kembali membangun kebiasaan tersebut. Kalau dipikir, ya juga ya. Kalau kita mencoba menyusun langkah kecil mulai hari ini, apa yang paling mungkin kamu lakukan? Mungkin saya akan membuat daftar tugas berdasarkan prioritas. Saya juga akan belajar minimal 1 jam setiap malam dan membatasi bermain media sosial. Bagus sekali. Bagaimana caramu membatasi media sosial? Saya akan mematikan notifikasi dan menyimpan handphone ketika sedang belajar. Itu langkah yang realistis. Siapa yang mendukungmu agar tetap konsisten? Mungkin teman saya, dia sering mengingatkan saya kalau mulai malas. Sangat baik. Dukungan dari orang terdekat itu bisa membantu kamu untuk menjaga semangatmu. Semoga saya bisa menjalankannya. Saya percaya perubahan itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsisten, melakukan langkah-langkah kecil setiap hari. Kalau suatu saat kamu gagal menjalankan rencana kamu, jangan langsung menyalahkan diri kamu. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi untuk mencoba kembali. Baik, saya akan selalu berusaha. Oke baik, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin merangkum hasil pembicaraan kita. Hari ini kita mengetahui bahwa penyebab utama masalah kamu itu adalah kebiasaan menunda tugas, terlalu lama bermain media sosial, dan ada rasa takut gagal. Untuk mengatasinya, kamu akan membuat daftar prioritas tugas, belajar 1 jam setiap malam, membatasi penggunaan media sosial, serta meminta dukungan kepada sahabatmu. Apakah rangkuman ini sudah sesuai? Ya, sudah sangat-sangat sesuai sekali. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Baik, saya merasa jauh lebih lega. Sekarang saya punya gambaran apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih kamu sudah terbuka selama sesi ini. Saya berharap rencana yang sudah disusun dapat dijalankan dengan baik. Kita bisa bertemu kembali untuk melihat perkembangan kamu. Tetap semangat dan jangan ragu meminta bantuan jika kamu mengalami kesulitan. Baik, terima kasih banyak atas segala waktu dan masukan yang Anda berikan hari ini. Ya, sama-sama. Semoga Allah memudahkan segala urusanmu. Amin. Mungkin cukup sekian sesi konseling hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian praktik bimbingan konseling yang dapat kami tampilkan sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling. Kami menyadari bahwa dalam praktik ini terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan yang akan mendatang. Terima kasih kepada dosen serta seluruh pihak yang menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.